Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mereka berkata tentang hal ini, Yesus juga bercerita tentang mereka dan berkata mereka damai sejahtera bagi kamu. Karena tadi berkata mereka mau berjujur dan harus ini berlaku di dalam hati kamu. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini, saya berikan tema Kristus hadir memberikan keteguhan. Kristus hadir memberikan keteguhan. Bapak Ibu, ketika saya membaca teks firman Tuhan ini intermezzo saja. Rupanya kalau di TV itu, kalau di TV, ya kan, di TVI, ya, di MNCTV, di ANTV, coba tengok ada kakinya apa enggak? Kalau ada kakinya berarti manusia. Jadi rupanya di sini Yesus menunjukkan, ya kan, tangan dan kaki berarti masih manusia. Dan kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu, hari ini kita boleh lihat situasi yang boleh terjadi di tengah-tengah ini masih kelanjutan daripada situasi yang dihadapi oleh para murid. Ya, ketakutan dan kecemasan yang masih mencekam di dalam kehidupan mereka, dan tetap masih pola yang sama yang mau diberikan Tuhan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you, katanya. Damai itu bagimu. Saya coba menelisik Bapak Ibu, kenapa Alkitab kita ini berkata tidak menggunakan kata kita, kira-kira begitu, ya kan? Rupa-rupanya di sini bahwa benarlah bahwa Yesuslah yang benar-benar menggaransi, aku memberikan damai itu kepadamu, kira-kira begitu dia Bapak Ibu, ya. Karena apa? Situasi yang mereka hadapi ini adalah situasi yang masih sulit. Kalaupun beberapa kali sudah Bapak Ibu, Yesus sudah menampakkan diri, tetapi tahu mereka juga masih di dalam keadaan keraguan-keraguan, masih dalam keadaan kecemasan, masih di dalam keadaan seperti sesuatu yang belum pasti bagi mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, Alkitab kita menceritakan bahwa ternyata Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada para murid supaya ada sebuah kepastian. Ya, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah kalimat yang dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, situasi-situasi yang dihadapi oleh para murid-murid ini, bahwa memang jelaslah ketakutan itu sehingga mau dipastikan, cucuklah, lihatlah tanganku ini tetap seperti itu. Bahkan sampai-sampai kalau kita boleh lihat di sini, para murid itu menganggap Tuhan itu atau Yesus itu sebagai hantu. Karena kecemasan yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Biasanya Bapak Ibu, kalau orang yang cemas, orang yang takut, ya kan, kalau malam-malam ada aja bergerak-gerak itu warna putih, nah udah dianggapnya itu entah yang apa. Rupanya goni yang warna putihnya. Nah, rupanya di situ di goni itu ada kucing yang main-main. Wah, betul lah, ada kohar itu. Ada hantu katanya. Karena apa? Kecemasannya yang sudah terus-menerus meningkat. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita mau katakan dalam situasi yang dihadapi oleh para murid ini adalah situasi yang mencekam. Ya, bahkan kalau bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, ketika itu Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Tiba-tiba Yesus datang, nggak tahu dari mana. Ya, nggak tahu dari mana. Itu sebabnya Bapak Ibu saya mau katakan kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus pada masa itu, pada waktu itu tidak ada dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan ruangan. Lalu apa yang dikatakan kepada kita Bapak Ibu, ketika kecemasan ada padamu, ketika ketakutan itu ada padamu, Yesus bisa hadir melampaui ruang dan waktu. Ya.
Yesus bisa hadir di dalam kehidupan kita, walaupun dimanapun kita berada, situasi dan waktu yang bagaimanapun itu, Yesus bisa hadir, Bapak Ibu. Maka damailah hati kita, Bapak Ibu. Ketika penyiksaan terjadi dalam kehidupan kita, maka bisa ada damai dalam hidup kita kalau ada Yesus datang. Kalau terjadi pertengkaran di tengah-tengah kehidupan kita, perselisihan, ketika Yesus datang, maka tetap akan ada damai itu. Ketika kita berada di dalam kesendirian, bahkan seperti ketidakpastian, maka damai itu juga ada, Bapak Ibu. Bahkan ketika orang sedang membincangkan kita, ketika kita sedang digosipin orang, seberapa yakin Bapak Ibu damai itu ada di hati kita? Kalau ada Yesus, semuanya ini bisa terjadi, Bapak Ibu. Kalau ada Yesus, kalau ada salib tadi itu, semuanya itu dapat terjadi. Sama seperti dengan gambar ini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah situasinya. Aku nggak tahu bawa mana lainnya. Mungkin bawa salah. Awak bulan itu mungkin, karena dia nggak bawa salah, tengok. Walaupun keadaannya demikian, Bapak Ibu, kita boleh lihat secara gambaran umum wajahnya tetap tersenyum. Walau dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sulit, ini dia, Bapak Ibu. Dia bisa tersenyum. Dia mungkin berpikir besok mau makan apa ya? Ada nggak uang ya? Kalau kita masih berpikir besok masak apa ya? Kalau dia apa yang boleh masak? Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu, kehadiran Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan bisa merubahnya. Damai itu akan ada di tengah-tengah hati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya mau berkata bahwa di tengah-tengah kecemasan, ketakutan yang dihadapi oleh para murid, dan juga di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan yang kita hadapi, ya, bahwa keberadaan Yesus di tengah-tengah persekutuan orang percaya akan membawa damai sejahtera, akan membawa damai itu, Bapak Ibu. Jadi saya, kalau boleh ini, Bapak Ibu, saya mau mencoba sebuah gambaran, walaupun bukan seperti ini memang gambarannya. Saya pun nggak tahu, tapi ya kira-kira beginilah. Kalau yang di sebelah kiri itu kira-kira gambar neraka, di sebelah kanan kira-kiranya ecek-eceknya gambar surga. Kan begitu ecek-eceknya, aku pun nggak tahu. Nah, tapi saya mau mencoba berikan gambaran look like, ya, seperti ini. Lalu apa yang mau kita katakan, Bapak Ibu? Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Bisu Herben Tambunan, dan saya sudah sering mengatakan yang berulang-ulang kali. Jangankan di sorga, di neraka sekalipun, kalau ada Yesus, maka ada damai sejahtera. Masuk ke neraka, di situ ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Persoalannya, Bapak Ibu, apakah memang memungkinkan di neraka ada Yesus? Ya, kalau memang Tuhan berkehendak demikian, kenapa tidak? Ini kan persoalan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Di tengah-tengah situasi kehidupanmu yang memang dalam keadaan sulit, apakah memang Yesus sudah hadir di sana atau memang masih belum? Maka akan bisa menjadi ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Karena apa? Menurut kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, itu yang harus kita kerjakan. Lalu kalau kata Tuhan enggak, kenapa rupanya? Kita memahami Bapak Ibu kita yang berkehendak, tapi Tuhan yang menentukan. Inilah dia, Bapak Ibu. Akan ada damai kalau Tuhan bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ya kan? Di tengah-tengah penampakan yang terjadi bersama-sama dengan para murid, ya. Para murid dalam keadaan cemas, tiba-tiba datang Yesus, mereka menjadi takut, mereka menganggap itu adalah hantu, mereka terkejut. Ya. Karena apa? Tidak ada harapan. Kalau sudah jumpa beberapa kali, mungkin setelah beberapa waktu lagi sudah lupa mereka, ataupun mereka tidak masih kurang yakin.
maka mereka masih tetap kurang percaya. Sama itu Bapak Ibu. Ya, ada kawan kita yang dulunya bandel, nakal, jahat, ya kan? Setelah beberapa tahun, tiba-tiba dia berubah. Berubah nggak kita tengok, hanya sekali-sekali. Ya kan? Apakah kita langsung bisa percaya? Kira-kira begitu. Apakah kita langsung bisa yakin bahwa dia memang sudah benar-benar berubah? Nah, di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Inilah luar biasanya Tuhan kita itu tadi Bapak Ibu. Dan saya sangat senang, ya. Saya sangat senang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa ternyata Allah kita itu yang kita sembah itu, Tuhan kita itu Bapak Ibu adalah orang yang paling mengerti keadaan kita. Siapapun di muka dunia ini, suami, istri, anak, tetangga, abang, saudara, tidak mengerti kita. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat cerita tentang ini, seorang wanita yang kedapatan berzina, lalu orang-orang akan bermufakat bersama, dia wajib hukumnya dilempari batu sampai ilahi. Itu situasi yang berat Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi yang berat itu Yesus hadir. Dia bisa membayangkan bagaimana perasaan wanita itu tadi. Dia bisa membayangkan situasinya Bapak Ibu. Ya. Dan begitu juga dengan situasi yang dihadapi oleh para murid. Dia tahu benar bahwa kalau sekali dua kali dijumpai, mereka ini nggak yakin ini. Inilah Allah kita itu tadi Bapak Ibu. Dia memang benar-benar mengerti siapa saya, siapa Bapak Ibu. Dia tahu itu. Bahkan Alkitab kita dalam kitab Yeremia dikatakan, bahkan Yeremia sendiri pun, sebelum kau lahir, sebelum kau ditenun dalam kandungan ibumu, tahu kan? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kesepian kita Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah kesepian kita, Tuhan mengerti. Tuhan dapat memahami apa yang kita rasakan, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya mau katakan bahwa Yesus jagonya mengerti kondisi kita. Amin. Dia benar-benar mengerti Bapak Ibu, bukan pura-pura mengerti, bukan perasaan mengerti. Ya kan beda itu perasaan. Kamu bodoh, sampai sudah kamu nggak buat kursi katanya. Itu perasaan. Perasaan belum tentu bisa menyatakan sebuah kebenaran Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus. Nah, ini adalah situasi yang dihadapi para murid ketika mereka melihat dan didatangi oleh Tuhan. Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah hantu, sehingga mereka ketakutan. Kalau istilahnya ini Bapak Ibu, hari ini, wah, aku yang agak malu yang mengekspresikannya ini, ya kan? Waduh, lari dia, cicing. Kadang-kadang dia sampai kencing-kencing dia. Kalau memang dalam keadaan yang takut, saking takutnya dia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah situasi yang demikian, ya, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Yesus menenangkan hati mereka. Damai sejahtera bagi kamu, dia katakan. Lihatlah ini lambungku yang sudah tertikam, katanya. Lihatlah, katanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, pertanyaannya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kenapa Yesus berulang kali menunjukkan, menampakkan dirinya kepada murid-murid? Tidak cukup sekali Bapak Ibu pada waktu pembacaan ataupun perayaan Paskah, Maria dia menampakkan diri. Ya kan, pada minggu yang lalu dia menampakkan diri, dan ini juga menampakkan diri. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, bisa kita lihat, nah, pada waktu berjalan, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Yesus datang
ya kan, menampakkan diri. Nah, ini pada saat ini Yesus kembali menampakkan dirinya. Kenapa? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hanya mau memperjelas kebangkitannya itu adalah sebuah nyata, bukan halusinasi, ya. Bukan halusinasi. Nah, Bapak Ibu, ternyata tubuh kita ini bisa berhalusinasi, ya. Saya lupa, tetapi ada rupanya cairan di dalam tubuh kita ini, elektrolit katanya. Kalau kurang elektrolit dalam tubuh kita, Bapak Ibu, kita bisa cakap-cakap sendiri. Bukan karena kerasukan, bukan. Kita merasakan adanya sesuatu di dalam pikiran kita ini, sebenarnya itu karena kekurangan zat elektrolit itu tadi. Tapi di sini Yesus mau memastikan bahwa kalian bukan karena sesuatu hal, bukan. Aku memastikan bahwa benar-benar aku bangkit. Jadi dia mau pastikan, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dikasih oleh Yesus Kristus supaya apa? Nubuatan dalam Alkitab kita ini terpenuhi bahwa benarlah sebelum dia mati pun sudah disampaikan bahwa Mesias itu akan mati dan akan bangkit, supaya tergenapi itu. Bukan hanya sekedar cakap-cakap saja, dan bukan hanya karena kebetulan. Oh, aku bisa memberhentikan hujan katanya. Hanya karena kebetulan. Ya. Bagaimana kita bisa membuktikan kebetulan atau tidak kebetulan? Sebelumnya, jauh sebelumnya, Yesus sudah melakukan dan mengatakan bahwa akan ada kegiatan yang besar yang kita lakukan, yang kulakukan sesuai dengan nubuatan para nabi katanya. Dan itu digenapinya. Lalu apa yang ketiga, Bapak Ibu? Ini yang penting bagi kita, supaya para murid mengalami perubahan, yang mereka hidupnya takut, cemas, tidak pasti, semuanya berubah menjadi orang yang berani, memiliki kepastian, memiliki sukacita. Ya. Yang awalnya mereka dalam keadaan sedih, Bapak Ibu, mungkin dalam keadaan menangis, maka Allah menjanjikan sebuah kegembiraan itu terjadi di dalam kehidupan. Amin. Ini yang mau dikatakan dan ini yang mau dilakukan, sehingga Bapak Ibu, kebangkitan Kristus, ya, kebangkitan Kristus itu hendaknya membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan terus-terus dalam keadaan lingkungan ataupun situasi yang kita alami. Kalau benar-benar Kristus sudah ada dalam kehidupanmu, Bapak Ibu, dikasih oleh Yesus Kristus, maka akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang tidak pasti menjadi pasti, yang takut akan menjadi keberanian. Itu yang akan kita miliki. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, Kristus saja memberikan keteguhan, dan jangan takut dan jangan bimbang. Kristus yang akan menolongmu. Amin. Kita berdoa.